Selamat siang saudara-saudara. Selamat siang saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Hari ini spesial ibadah kita. Karena hari ini selain ada perjamuan kudus, hari ini sekaligus adalah hari ulang tahun gereja Bethel Tabernakel seluruh Indonesia. Ya, sehingga saya tidak khotbah tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus yang hari Kamis kemarin naik ke sorga, tolong dibantu saya, ya stand mic-nya. Dia naik ke sorga, makasih. Dia mengutus Roh Kudus. Saudara, dia mengutus Roh Kudus untuk apa? Dan Tuhan ingin supaya murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Bukankah seringkali kita dalam mengiring Tuhan menghadapi hidup penuh dengan susah, tidak sedikit linangan air mata. Roh Kudus memberi kita penghiburan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang diutus memberikan kita pertolongan. Dan dialah roh sukacita itu dalam kehidupan kita. Karena hari ini adalah hari ulang tahun, lalu saya akan berkhotbah tentang tema yang diberikan oleh Majelis Pimpinan Pusat Gereja Bethel Tabernakel seluruh Indonesia. Saudara, ya ada pesan yang ingin mereka sampaikan lewat firman Tuhan kepada kita bersama-sama. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama, kita akan lihat tema khotbah hari ulang tahun Gereja Bethel Tabernakel bersama-sama. Kita berdiri dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Ya, salah saya tulis. Pasal 2 ayat yang ke-10. Baik, kita membaca 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Ayat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Ada 7 gereja yang didirikan oleh Paulus di Asia Kecil yang sekarang ada di Turki. Dan sekarang semuanya telah runtuh. Saudara, kekristenannya hilang dan diganti dengan Turki, Ottomannya dengan Islam semuanya. Saudara-saudara, untuk itu tidak mudah. Lalu pesan ayat ini kepada jemaat yang ada di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati, sekalipun iblis membuat engkau menderita dan mengalami banyak sengsara, tapi hendaklah engkau setia sampai mati. Ayat inilah yang menjadi tema dalam ulang tahun yang ke-65 ini. Kok enggak bisa? Wow, sorry ya. Baik, dari sini. Ya, baik. Kita akan lihat satu tema. Tuh, sini aja. Baik. Bertekun di dalam iman. Saudara-saudara, bertekun di dalam iman. Ya, GBT atau Sinode Gereja Bethel Tabernakel lahir pada tanggal 29 Mei 1957. Saya baru umur setahun. Didirikan oleh seorang pendatang dari Tiongkok yang kemudian menjadi hamba Tuhan di Indonesia yang bernama Po Guansin atau Gersom Sutopo yang melayani GBT yang ada di Jalan Mojopahit, Surabaya. Saudara-saudara, sampai hari ini sudah 65 tahun. Sudah 65 tahun usianya. Ya, melahirkan gereja-gereja yang permanen, termasuk gereja kita ini sudah termasuk permanen dan punya izin. Kurang lebih 700 gereja. Tidak termasuk yang tidak permanen, tidak termasuk yang tidak dan belum punya izin gereja. Saudara-saudara, dan tersebar dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Tema ini pengurus berikan tentu ada maksud yang baik. Saya mendapat tema ini lalu saya renungkan
Ya, bertekun di dalam iman. Ya, mengapa harus bertekun? Bertekun di dalam iman itu artinya setia sampai mati. Bukan hanya setia sampai pemuda. Bukankah banyak teman-teman kita sekolah minggu yang dulu, sekolah minggunya Kristen, pemudanya hilang. Setelah pemuda hilang, waktu dewasa lebih-lebih tidak lagi ada dalam gereja. Kalau toh masih bertahan pemudanya masih Kristen, tadi betapa senang kaum muda menyanyi. Ya, dan kita doakan mereka tetap kuat, karena mereka akan menjalani kehidupan dan tantangan yang tidak mudah. Yang tidak sedikit dari mereka yang akan gugur. Tapi kita doakan dari mereka semuanya kuat sampai Tuhan datang. Haleluya. Sejarah telah mencatat begitu banyak berkata, aku dulu sekolah minggu. Aku dulu ikut kaum muda. Aku dulu guru sekolah minggu. Mantan itu tidak berlaku. Kalau mantan gubernur, Ciami. Mantan presiden dihormati. Saudaraku, mantan bupati hebat, mantan anak sekolah minggu berarti bukan anak sekolah minggu. Mantan anak Tuhan berarti anak Tuhan berarti ya lawannya anak Tuhan ya anak setan. Saudara-saudara, yang lebih jelek lagi kalau mantan pendeta. Berarti sekarang pendekar. Saudara-saudara, oleh sebab itu pesan tema hari ini, bertekun di dalam iman. Itu artinya, saudara, setia sampai akhir. Inilah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat yang di Smyrna. Untuk bisa bertekun, bersetia sampai akhir, itu taruhan nyawa. Tidak hanya korban perasaan, korban tenaga, waktu, nyawa taruhannya. Saudara-saudara kekasih, walaupun ada banyak alasan. Kenapa orang lemah? Kenapa orang undur? Kenapa orang tinggalkan Tuhan? Kenapa orang jadi mualaf? Kenapa ada banyak alasan? Saya kecewa. Saya macam-macam. Banyak masalah. Saya kebutuhan tidak cukup. Saya belum punya kerja. Ada banyak. Hari ini Tuhan tidak mau tahu apa alasan yang sedang kita hadapi. Tapi pesan firman Tuhan, bertekunlah sampai mati. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, mengapa kita harus bertekun sampai mati? Yang pertama, kita membaca 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara, kenapa kita mesti setia sampai mati? Kenapa? Kita sedang diingatkan pengorbanan Kristus. Untuk bisa menjadikan kita beriman kepadanya, itu bukan maunya kita. Saudara bisa jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, itu bukan maumu. Bukan mauku. Tapi maunya Tuhan yang telah memilih kita dari antara orang berdosa. Di antara lautan manusia di dunia yang adalah orang berdosa. Dia pilih saudara. Dia pilih, haleluya. Dan demi memilih kita untuk diselamatkan di sorga, dia bayar lunas. Dia bayar kontan. Dia bayar tidak menyicil. Dia bayar lunas di atas kayu salib Golgota. Itu sebabnya pendiri-pendiri gereja Bethel Tabernakel melalui pengurus MPP hari ini memberikan tema kepada kita, hendaklah engkau bertekun di dalam iman, supaya kita ingat Kristus dalam pengorbanannya. Haleluya. Supaya kita lihat demi memilih saya. Kenapa dia mau pilih kita? Kita orang berdosa. Apakah dia tidak tahu bahwa kita ini orang yang busuk, orang yang tidak baik, orang yang jelek, orang yang tidak boleh masuk surga? Dia pilih kita karena anugerahnya. Sebab itu kalau kita bisa jadi orang Kristen, kita mesti bangga jadi anak Tuhan. Saudara bangga jadi anak Tuhan? Saudara bangga jadi orang Kristen? Tidak keras. Saudara bangga jadi orang Kristen? Amin. Dimanapun saudara tidak boleh malu. Yesus katakan barang siapa yang malu mengaku aku di depan umum, apa kata Tuhan? Aku juga malu mengaku namanya di depan Bapakku yang di sorga. Sebab itu saudara,
Ada banyak alasan untuk kita tidak bisa tekun sampai akhir. Tapi hari ini Tuhan ingatkan lewat firman-Nya, kita disuruh bertekun sampai akhir karena mengingat korban Kristus yang telah memilih saya, yang telah menjadikan kita anak-anaknya, yang telah mengaruniakan kita iman. Iman itu karunia. Orang tidak bisa percaya Yesus itu Tuhan. Enggak, Yesus itu nabi. Yesus itu orang baik. Yesus itu rasul. Tapi Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia, itu gampang orang mengaku. Dan itu semua orang yang sekarang di dunia sedang mengaku itu. Makanya kita yang mengaku Yesus Tuhan dimusuhi, bukan? Karena mereka menganggap Yesus bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen menjadikan dia Tuhan? Kalau kita bisa berkata Yesus itu Tuhan, itu karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Yesus telah bayar mahal untuk itu semuanya. Agar punya iman yang tumbuh, itu usaha. Iman yang diberikan itu iman yang yang standar. Saudaraku, kata Pak Rasul Petrus, hendaklah engkau ingin susu yang murni, supaya dengan susu yang murni yaitu firman Tuhan, engkau tumbuh di dalam iman. Iman yang sudah Tuhan berikan tidak boleh tinggal satu, iman yang kecil. Harus tumbuh menjadi iman yang dewasa, sampai menjadi mempelai Kristus. Saudara-saudara, jadi kita lihat bersama-sama, kita dibeli bukan dengan emas dan perak. Hari ini kita mau sadar siapa diri kita. Kalau kita tahu siapa saya dan siapa saudara, tidak ada lain kecuali kita mau setia apapun risikonya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 19 berkata, ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan yang tak bercelah. Kita ditebus bukan dengan emas dan dengan perak, tapi oleh darah yang mahal. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sebab itu saudara-saudara, kita ini sedang berhutang darah. Dan darah itu nyawa. Ya, dengan apa kita bisa bayar darah? Dengan darah. Dengan apa kita bisa berhutang nyawa? Dengan nyawa. Bagaimana kita bisa membayar itu kepada Tuhan? Saudaraku, Tuhan tahu kita tidak bisa membayar itu hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi Tuhan mau bayarlah dengan kesetiaanmu. Bayarlah dengan ketekunanmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Di atas salib, Yesus tahu waktu tentara Romawi mengayunkan cambuk yang ujungnya dengan duri dan dengan paku yang tajam. Setiap kali diayunkan mengenai tubuhnya, robeklah kulitnya, tercabutlah daging dari tubuhnya, darah pun membasahi tubuhnya. Yesus tahu, dia sakit, nyeri, dia tidak tahan, tapi dia kuat karena dia tahu untuk itulah aku memilih orang berdosa. Untuk itulah harga yang harus aku bayar. Sebab itu kita masuk sorga itu gratis. Kita bisa punya rumah di sorga itu tidak bayar. Tapi Yesus yang sediakan kita rumah di sorga, dia bayar mahal di atas salib Golgota. Darahnya dia biarkan menetes sampai tetesan yang terakhir. Tentara Romawi tidak hanya sekali dia cambukkan cambuk yang berduri itu. Berulang kali dicambuk. Hari ini Tante Pak Roy sama Ibu Vina lagi sedang ada di Yerusalem. Di Yerusalem itu ada yang namanya Via Dolorosa. Via Dolorosa itu adalah jalan salib. Ada 14 kali tanda yang ditandai waktu Yesus pikul salib yang berat itu dia jatuh. Dia jatuh, semalam kan tidak tidur. Semalam di Taman Getsemani ditangkap. Lalu kemudian diinterogasi. Lalu pagi-pagi dihadapkan ke pengadilan agama. Belum pernah ada sidang subuh. Kecuali menyidang Yesus. Disidang oleh mahkamah agama. Dan jam 9 dipastikan dia divonis disalib. Saudara-saudara kekasih Tuhan, 14 titik dia pikul, dia jatuh. Dia pikul, dia jatuh.
Melihat dia jatuh, tentara Romawi makin geram. Disuruh bangkit dan dicambuk lagi. Dicambuk lagi. Bukankah sama seperti kuda dan sapi waktu dia menarik kereta? Saudara, kalau dia pelan jalannya, maka jokinya dia cambuk kereta itu, kudanya supaya berlari lagi. Sapinya dicambuk supaya dia jalan kenceng lagi. Yesus 14 kali dia jatuh. Dan 14 kali itu ditandai jatuhnya sampai ke Golgota. Setiap kali dia jatuh dicambuk supaya berdiri. Dicambuk supaya jalan lagi. Dicambuk supaya jangan ada di tempat yang sama. Dia biarkan kulitnya terkelupas. Dia biarkan dagingnya tercabut dari tubuhnya. Darah pun membasahi, menetes ke tanah. Kenapa dia tidak berteriak? Dia berkata, aku seperti domba yang bisu di hadapan pengguntingan. Kenapa? Karena dia tahu, ini harus aku bayar. Ini aku harus bayar. Tahukah saudara-saudara, engkau amat berharga di mata Tuhan. Engkau telah dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi dibayar dengan darah. Darah yang mahal. Darah salib Golgota. Nyawanya Tuhan Yesus diserahkan untuk kita semua. Sebab itu tidak salah Alkitab berkata, engkau berharga di mataku. Kau berharga di mataku. Saudara, bukan malaikat yang berharga di mata Tuhan. Bukan malaikat yang berharga. Ada pemimpin-pemimpin malaikat yang namanya Lucifer, yang namanya Mikael, yang namanya Gabriel, yang namanya lagi, yang ikut PA aku tuh tahu, Serafim. Ada lagi nama malaikat yang bernama selain Serafim, Kerubim. Makanya mesti baca Alkitab ya. Saudara, dan ikut pendalaman Alkitab supaya kita makin kenal malaikat itu punya nama. Ya, saudara-saudara, sehingga dipakai oleh kita namanya Mikael, namanya Gabriel, namanya jangan Lucifer. Gitu saudara. Iya kan? Nama malaikat. Baik, saudara-saudara, tapi sekalipun itu pemimpin malaikat, Tuhan tidak menghargai sedemikian rupa harganya. Sampai Daud berkata, aku bagaikan biji mata Tuhan. Lihat, saking berharganya kita. Saking berharganya saudara. Siapa kita ini berharga di mata Tuhan? Atasi tanah liat. Atasi orang berdosa. Atasi orang busuk dan jelek seperti ini loh. Kau berharga. Berharga karena dibayar mahal. Semakin mahal harga yang kita bayar, semakin sayang sama apa yang telah dibayarnya. Punya sepeda? Sepeda? Saya dulu punya sepeda mini. Saya taruh di luar, hilang ya udah. Dulu kita punya motor apa namanya? DKW. Ditaruh di gereja lama sana. Saudara kira DKW yang kecil itu enggak ada nomornya, enggak ada STNK-nya itu, enggak ada BPKB-nya itu. Saya taruh dalam rumah? Enggak. Saya taruh di halaman saya sandarkan di pohon jambu. Diambil orang, bene, wong murah. Coba kalau saya beli, apa sekarang ini yang punya Kohari itu? Hah? Ninja, taruh di halaman sana. Oh, hilang saudara. Sayang. Kalau perlu baru beli, saudara, seperti motor sakit, diselimuti. Yang punya enggak selimutan. Motornya selimutan, itu namanya motornya sakit. Saudara, dicuci, mobilnya dicuci, motornya dicuci, pemilik motornya enggak mandi-mandi. Saking berharganya, saudara yang punya permata, punya emas perak, saudara taruh di berangkas yang amat aman, ditaruh di safety box yang tidak bisa diambil orang. Kenapa? Mahal, disayang-sayang, dieman-eman. Begitulah Tuhan menyayangi kita anak-anaknya. Saudara bangga menjadi berharga di mata Tuhan. Kasih tahu sama sebelah kiri kananmu, aku berharga loh. Aku elek-elek ini, aku ini berharga loh. Elek-elek ini berharga di mata Tuhan. Mungkin di mata orang kita tidak berharga karena kita jelek.
karena kita miskin, karena kita tidak sekolah, karena kita orang desa, tidak berharga, tidak apa-apa. Asal engkau setia sama Tuhan, kita berharga di mata Allah. Haleluya. Itulah yang Tuhan ingin ingatkan. Bayarlah dengan ketekunan kita sampai akhir. Puji Tuhan, ini yang pertama, kenapa kita mesti bertekun sampai akhir. Supaya kita tidak lupa, Yesus telah berkorban akan keselamatan kita. Yang kedua, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-30 sampai 31 berkata demikian. Bukan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, bahkan yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah, kata Rasul Paulus, ingatlah aku 3 tahun lamanya di Efesus, siang malam tidak henti-hentinya menasehati kamu jemaat masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara bisa jadi Kristen hari ini dengan apa adanya engkau. Dengan 5-10 tahun engkau sudah jadi anak Tuhan. Ada peran besar dari hamba-hamba Tuhan. Jemaat yang dilayani oleh Paulus yang ada di Efesus. Dia berkata, setelah aku pergi akan datang penyesat-penyesat yang akan menyesatkan engkau. Itu sebabnya aku ada di tengah-tengahmu selama 3 tahun. Tak henti-hentinya aku menasihati engkau dengan tetesan air mata. Saudara-saudara, ingat pengorbanan hamba-hamba Tuhan. Ya, kita bisa hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, yang sudah tua, bahkan sudah tutup mata dan meninggal dunia. Ya, pengorbanan mereka tak terhingga. Mereka tidak hanya memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan hidupnya. Air matanya dicucurkan di waktu kita lemah. Hamba-hamba Tuhan menangisi supaya jangan kau lemah. Di waktu engkau susah, waktu engkau menangis. Mana ada hamba Tuhan waktu engkau menangis, kami tidak ikut menangis. Yang sudah konseling dengan kami sama tante, engkau sudah rasakan. Di waktu engkau menangis, kami ikut menangis. Yang sudah konseling dengan kami, yang sekian lama. Di waktu engkau susah, kami ikut susah. Di waktu engkau tidak tidur malam, kami ikut tidak tidur malam. Di waktu engkau menangis, kami tidak henti-hentinya menangis. Untuk apa? Untuk jemaat, supaya kuat. Supaya kuat. Dihibur, dikuatkan. Itu sebabnya Paulus, dia ada di Efesus, di gereja Efesus, yang sekarang sudah tidak ada gereja itu karena di Turki, Asia Kecil, yang sudah mayoritas menjadi Muslim semua. Kita bisa jadi orang Kristen, hamba Tuhan. Ada peran sekolah, guru sekolah minggu. Ada peran pelayan pemuda-pemudi. Ada peran hamba-hamba Tuhan. Membuat engkau jadi kuat. Tadi itu bisa menyanyi seperti ini. Ada peran hamba Tuhan bukan? Saya sudah tidak bisa seperti itu. Ada Pak David, ada Ruce, ada Mas Gianto, dan rekan-rekan untuk mendidik mereka. Semangat, maju, menyala buat Tuhan. Saudaraku, itu tidak hanya dengan nasihat. Tentunya ini semua pelayan-pelayan Tuhan tangisi, basahi taburan itu dengan air mata. Dan air mata kita itu yang menyuburkan benih yang kita tanam. Haleluya saudara-saudara. Ya, untuk jemaat Efesus, Paulus 3 tahun loh. Tidak henti-hentinya. Dia tidak pindah-pindah tempat, biasanya Paulus itu tidak tahan lama. Dia setelah sampai dari Galatia dia pindah ke Efesus. Efesus dia pindah ke Kolose, dari Kolose dia pindah ke Tesalonika, dari Tesalonika dia pindah lagi ke Korintus, seterusnya. Tapi ada di gereja kecil yang bernama Efesus ini, di kota Efesus 3 tahun. Karena dia tahu akan datang pengajar sesat yang akan menyesatkan apa yang telah aku ajarkan kepada mereka. Kata Paulus, 3 tahun aku mencucurkan air mata. Saudaraku, tiap gereja ada banyak air mata hamba-hamba Tuhan yang dicurahkan. Sebab itu saudara, dukung hamba-hamba Tuhan. Gereja apapun, khususnya lebih-lebih gereja Pantekosta. Gereja kita gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta, saudara, ya rata-rata hamba Tuhan mencucurkan air mata. Doa pagi berlinang air mata. Sebut namamu,
Sebut nama jemaat, apalagi kalau jemaat itu bermasalah. Jemaat itu penuh dengan derita, penuh dengan masalah. Didoakan sambil berlinang air mata. Untuk itulah ingat, hendaklah engkau bertekun sampai akhir. Karena ada pengorbanan Tuhan yang telah dilakukan untuk kita. Ada pengorbanan hamba-hamba Tuhan yang telah mencucurkan banyak air mata. Saudaraku, tiap gereja ada. Tiap gereja ada. Dulu pernah ada hamba Tuhan datang di sini melayani, termasuk keluarga saya dari Manado, namanya Om Luming Kewas. Tahun 51 dia sudah jadi pendeta gereja Pantai Kosta Indonesia. GPDI. Tahun 51 saya belum lahir. Jangan lihat sekarang hamba Tuhan naik mobil. Jangan lihat sekarang hamba Tuhan makan di restoran. Jangan lihat sekarang hamba Tuhan bisa jalan-jalan. Dimulai tidak punya segala-galanya. Apalagi tahun-tahun itu, tahun susah buat pekerjaan Tuhan. Tahun derita bagi hamba-hamba Tuhan. Tahun 51 dia bersaksi, sementara dia bersaksi saya nangis. Kesaksiannya jadi berkat. Pelayanan, enggak ada sepeda. Mesti jalan kaki. Nah, orang GPDI senang pakai jas. Itu baju kebesarannya dan baik. Dan itu tidak salah. Sebab itu saya hari ini juga pakai jas. Saudara-saudara, selesai khotbah diajak makan jemaat, Om, mari kita orang makan. Mari Om kita makan siang. Ya. Panas kan, tidak ada AC seperti hari ini. Gereja punya fasilitas. Tidak ada kipas angin tahun 51. Makanannya panas, terik matahari hangat. Makannya lahap. Makanya makan harus berkeringat. Jangan cuma makan berkeringat, kerja juga mesti berkeringat. Saudara-saudara, waktu sementara berkeringat basah, jemaat dia bilang, Om, buka Jo itu jaket Om, apa jas. Oh bilang pendeta, enggak, kita suka pakai jas. Loh, panas loh Om, coba buka Jo itu jas, supaya bisa makan bebas. Panas sekali, enggak Om suka pakai jas. Selesai pulang, dia saksi sama saya, kenapa saya tidak mau buka jas. Baju cuma ini, kering basah dipakai. Basah dicuci, kering dipakai. Satu tok. Hari ini pendeta punya banyak baju. Hari ini hamba Tuhan punya banyak baju. Zaman itu cuma satu, dipakai dicuci. Dikeringkan, dipakai lagi. Dicuci lagi, dikeringkan, dipakai lagi. Sobek dari atas sampai bawah. Itu sebabnya dia tutup dengan jas. Dia tidak ingin jemaat tahu baju yang sobek, supaya jemaat jangan kecil hatinya. Saudara-saudara, kadang-kadang jemaat tidak tahu derita hamba Tuhan. Sebab itu jangan mencela, walaupun memang tidak terlepas hamba Tuhan juga punya kelemahan, juga punya kesalahan. Doakan saudara. Amin saudara. Doakan. Doakan. Hamba-hamba Tuhan yang lalu, mereka sudah selesai tugasnya. Banyak air mata. Dulu bukan tisu. Dulu sapu tangan. Sapu tangan. Dan saudara-saudara, sekarang tisu enak, kita bisa buang. Dulu sapu tangan. Saudara-saudara, saya kalau ingat Om Tumbel khotbah, basah dengan air mata. Sapu tangan pun basah dalam pelayanan. Itu baru air mata. Makanan tidak ada. Om Pogwansin, anaknya 4. Makan telur asin 1 untuk sehari. 1 telur asin dibagi 3. Pagi sepertiga, siang sepertiga, sore sepertiga. Digoyang dengan bubur, sumpit. Pokoknya ono asinnya, siang sepertiga, sore sepertiga. Saudara-saudara, kenapa tidak mau kerja saja sih? Kan punya uang. Kenapa sih tidak mau cari uang saja? Kan tidak kekurangan. Sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani.
Ya, saudara-saudara, kita lihat lagi satu ayat yang hebat ini dalam 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku, kata Paulus ke jemaat Korintus, aku seringkali diancam banjir, bahaya penyamun di jalan, bahaya dari orang Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan, dari pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya yang di kota, bahaya yang di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, aku kerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku puasa, tidak ada makanan, kedinginan dalam penjara, tidak ada pakaian, dengan tidak menyebut banyak lagi kesusahan urusanku sehari-hari. Kenapa mau semuanya itu? Untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Yang dialami Paulus itu untuk memelihara jemaat Tuhan. Aku sering kedinginan di penjara tanpa pakaian. Tidak ada orang lihat, tidak ada orang tahu. Kenapa mau? Itulah pelayanan. Itulah pelayanan. Aku kerap kali tidak makan. Saudara tahu hamba Tuhan tidak makan? Kami tidak mau minta dan tidak boleh minta. Saya keliling hamba-hamba Tuhan dalam waktu sementara saya jadi pengurus ini, baik di Pulau Jawa maupun di luar pulau. Saudara, tidak usah di luar pulau, di Pulau Jawa ini saya sampai di Ambulu. Saudara, masuk lagi ke desanya di Ambulu. Ada satu jemaat hanya 3 orang. Saya tanya sama pendetanya, Santoso namanya, San, piro jemaat sekarang San yang kebaktian? 3 Om. 3. Siapa 3 itu? 3 itu saya, istriku, dan anakku. Mana yang lain? Yang lain lemah Om. Yang lain tinggalkan Tuhan, yang lain undur, yang lain mu'alaf. Saudara-saudara, 3 orang mau hidup bagaimana? 3 orang. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita mesti cinta hamba-hamba Tuhan. Ya, lewat gereja kita, mari kita mau jadi berkat untuk gereja lain. Yang setuju katakan, amin. Saudara-saudara, kita lihat Paulus, ya, untuk memelihara iman jemaat-jemaat yang dilayani. Aku telah berjeri lelah. Tidak nganggur loh hamba Tuhan itu. Enak aja jemaat berkata, oh enak pendeta ini nganggur. You udah tidur malam, pendeta belum tidur. Kalau mau saudara tahu, engkau pagi belum bangun, pendeta udah bangun. Doa pagi. Kadang-kadang saya besuk di Blitar, yang tak besuki udah pulang, udah tidur. Saya masih di jalan. Kalau sekarang naik mobil, puji Tuhan. Dulu naik bis. Cari bis tengah mati, duduk di pinggir jalan sama tante sampai jam 2 jam 12 malam. Setengah Eva itu. Saudara, sekarang kalau punya mobil, kemurahan Tuhan. Ya, kerap kali aku kedinginan dalam penjara. Kerap kali aku berpuasa karena tidak ada makanan demi untuk memelihara iman jemaat-jemaat. Oleh sebab itu, bertekunlah. Kami hamba-hamba Tuhan tidak minta lain dari engkau jemaat. Bertekunlah. Apalagi katanya Mas Yani tadi yang umur 60 tahun ke atas. Tidak mau bertekun, mau kapan engkau bertekun? Usia udah naik, sudah 60 tahun ke atas. Udah dekat dipanggil pulang oleh Tuhan. Tidak mau bertekun, betapa ruginya. Betapa ruginya. Kemarin saya khotbahkan hari Kamis, hari kenaikan Tuhan. Sudah 4 tahap kekristenan ini berjalan. Tinggal 1 tahap lagi terakhir. Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga. Tinggal 1 tahap, 20% lagi Yesus akan datang. Tak lama lagi Yesus akan datang menjemput kita. Betapa ruginya kalau kita tidak setia, bukan? Semua itu dilakukan sehingga kita harus bertekun karena ingat korban Kristus yang telah memilih saya menjadi anaknya. Dibayar mahal dengan kematiannya di Golgota. Ingat pengorbanan hamba-hamba Tuhan.
yang dengan cucuran air matanya untuk mencari saya orang berdosa, untuk menghibur, mengkuatkan di waktu aku lemah dan waktu susah, dengan merlinang air mata membuat jemaat jadi kuat sampai hari ini. Sebab itu kalau ada jemaat cinta hamba Tuhan, wajar, seharusnya begitu. Saudara-saudara, tadi malam di Blitar kan tidak ada Roy, tidak ada Vina. Udah, mamanya Roy, mertuanya Roy sakit juga. Udah 2 minggu ini, malam ini mau makan apa? Dan saya orangnya tidak mandiri, saudara, soal makan. Paling tidak suka, tidak bisa. Saya tidak ada ya wis, tidak makan. Wis, suruh nyari. Isa aja nih, cuma tidak tahu kenapa kok saya tidak bisa. Jadi semuanya urusannya tante. Lah sekarang tante tidak ada. Tadi malam, waduh semalam, mau keluar kemana, mau tidur belum makan. Kan gitu, saudara. Tuhan itu baik loh. Saudara, Tuhan suruh jemaat kirim makanan. Loh, saya kemudian makan, saya WA dia, terima kasih loh kau kirim makanan. Iya om, tadi saya masak harus ingat pendetanya. Loh, puji Tuhan. Lek makan enak inget enggak? Ada pepatah Jawa, semangan ngene enak ngene lali morotua. Lali morotua enggak boleh. Juga jangan lupa hamba Tuhan. Lek mangan enak jaan saudara. Hamba Tuhan ini pendeta juga mau loh lek dijak ke restoran itu. Ya saudara ya. Baik ibu bapak, saking enggak pernah diajak. Bukan saya. Saudara ingat Pak Barto ya? Tahu ya, jemaat lama pasti tahu, ingat Pak Barto. Gereja kita Bethel Tabernakel di Tulungagung. Saking jemaati kira-kira enggak pernah ngajak makan di restoran. Di pinggirnya Pak Barto itu kan ada rumah makan, apa namanya? Istana. Satu waktu saya makan tak ajak, ini kurang lebih 25 tahun yang lalu loh sudah. 20. Saya ajak Pak Barto, yuk Pak Barto kita makan di istana ya. Setelah di istana kan makanya ngajak orang, jangan kau pesan makanan, tawarono, makan apa Pak? Ayo, apa? Pak Barto makan apa Pak Barto? Apa yo aku yo? Loh ayo sampean makan apa gitu loh, pesen no apa, ada tulisannya. Anu, Dek Petrus, apa? Aku soto ae. Loh, saya bilang soto nih terminal Pak. Nih gini gak ono, kenapa? Masuk di restoran istana kok pesen soto, kenapa? Berarti gak pernah masuk. Jaan pendetamu. Ya stick itu opo kan ngono saudara. Tapi aku seru stick, ya kan? Baik, terima kasih jemaat. Ya, Tuhan memberkati. Ada banyak hamba Tuhan yang masih seperti itu loh. Umurnya Pak Barto udah tua. Jemaat moso sih enggak pernah ngajak, padahal restoran itu rumah sakit istana itu ada di Blitar. Wis malah enggak pernah ngajak. Ya kan? Puji nama Tuhan saudara-saudara. Itu yang kedua ya. Saya doakan jemaat diberkati Tuhan. Supaya ingat Tuhan, ingat pekerjaan Tuhan, ingat hamba Tuhan. Saudara, iya. Saya kemana-mana kalau ke mall, saya cari baju putih. Ya wis. Tapi rata-rata baju putih wis duwe. Wis duwe. Mereknya iki wis duwe. Ya wis. Kemudian tante ya wis melo dilebokno di Sahra. Sahra apa Sarah? Sahra apa Sarah? Ya, kita yang di sini gak ro Sarah kan ya. Yang tahu pasti Mbak Indra yang tahu Sarah ya. Dan Sarah situ saudara baju putih loh 1.600.000. Hah? Terus kadung mlebu ya. Lek wong wedok ono kira-kira ya saya heran loh, tante barang itu tentunya mewakili ibu-ibu baik wanita. Ibu-ibu iku lek nggone di toko-toko iku ya, soku baju diodel-edel ngene. Wis digawe dicoba-coba gini, yang gini ditekek. Lho apa? Kasih to. Ngalir lagi diodel-edel bolak-balik. Lho apa? Warnane ndak cocok. Iku lek ibu-ibu baik gitu ya saudara. Laki ndak bisa begitu saudara. Lewat milih sitok ngene iki, wis gak tuku iku sungkan. Gak tuku ku isin. Ngono lho wis kadung dicoba ngene, wis ngene. Saudara, gak tuku. Ya wis tuku. Saudara. Bayari 1.600.000. Ya wis saudara. Lihat ibu bapak kekasih Tuhan ya. Yang ketiga, kita lihat Lukas 18
ayat yang ke-8. Aku Tuhan Yesus berkata kepadamu, belum mati loh dia, belum bangkit loh dia, belum naik ke sorga loh dia. Dia berkata selagi masih hidup, aku berkata kepadamu murid-murid, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa kita mesti bertekun sampai akhir? Kenapa kita mau setia apapun penyebab alasannya? Aku mau tetap teguh berapapun harga yang aku bayar untuk aku bertekun. Kenapa? Karena ingat kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai dia datang tidak menemukan iman di bumi. Haleluya. Tidak menemukan iman di bumi. Hari-hari ini dunia makin modern. Manusia makin sekular. Saudara, hidup tidak mau bebas, tidak mau terkekang, ingin bebas. Saudara bisa lihat di YouTube, di Belanda ada belasan gereja dijual dan dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid. Saya baca, saya lihat ini, wow. Dijual bebas kan, orang beli. Dipakai restoran, dipakai toko buku, dan beberapa yang ada 7 dipakai untuk masjid. Saudara-saudara, ditanya kenapa dijual? Karena orang Kristennya tidak ada. Sudah hidup sekuler. Hidup sudah tidak butuh Tuhan. Hidup tidak perlu lagi. Ingin senang-senang, hidup hedon di tengah dunia yang susah ini. Saudara-saudara, tidak ingat Tuhan segera datang, bukan? Ya, jangan sampai dia datang tidak menemukan iman. Dan tidak mendapatkan iman. Karena kita sudah lemah, kita sudah undur, udah tinggalkan Tuhan. Dan sebetulnya tidak ada gereja yang cukup. Ini kan ada baptisan kan ya. Untuk Blitar saja, saya kemarin mencatat sudah 300 orang yang saya baptis. Belum yang di Ngunut. Kemana semuanya yang setelah dibaptis? Kemana semuanya? Kartu baptisan itu nomor, itu artinya jumlahnya. Itu jumlahnya. Kemana itu? Sebetulnya orang yang sudah dibaptis kalau kuat bertahan, tidak ada gereja yang cukup, bukan? Tidak ada bangku yang kosong, bukan? Tidak ada gedung yang bisa menampung sebetulnya. Tapi kenapa tidak pernah cukup gereja? Artinya tidak pernah meluber. Ya begini-begini, yang baru datang, yang lama lemah hilang. Yang orang Kristen baru dia datang, yang Kristen lama tidak tahu kemana perginya. Saudara-saudara, sebab itu jemaat ikutlah pelayanan. Kalau tidak ikut pelayanan, bosen jadi Kristen. Teko pulang, teko pulang, teko pulang. Ikut tuh pelayanan. Penerima tamu kah? Nanti diatur dengan baik. Kalau bisa apa? Ayo berguna buat Tuhan. Jangan nganggur. Cuma datang pulang, tidak ada yang dikerjain. Bosen lu. Lu bosen ditawari yang lain. Gitu loh. Saudara, yang bisa main musik anak-anakmu kirim. Selasa ya latihan ya. Selasa latihan musik gratis. Ada guru-gurunya Mary. Siapa lagi? Mary Marta. Siapa? Adiknya siapa namanya? Ellen, Mary. Ada ini guru drum. Saudaraku, gratis. Diajari. Supaya anak-anakmu berguna. Saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Ada tamborin. Nyanyi buat Tuhan. Ada sesuatu yang dibuat. Supaya tidak bosen, saudara. Supaya tidak jenuh datang di rumah Tuhan. Ibu bapak ingat akan kedatangan Tuhan. Bukankah setelah Yesus naik ke sorga, dia berjanji aku akan datang kembali. Ya, dan jangan sampai waktu dia datang tidak menjumpai iman di bumi. Apapun alasannya. Banyak alasan membuat kita lemah. Ya, saudaraku, kalau alasannya lemah, alasannya ekonomi, semua kita udah tidak jadi Kristen. Roh Kudus menguatkan kita, menghibur kita. Yang miskin katanya susah, yang kaya juga susah. Yang belum kerja katanya susah, yang sudah kerja juga susah. Memang dunia ini tempatnya susah. Gitu loh, dunia ini tempatnya susah. Apapun alasannya tetaplah setia sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Jangan sampai waktu dia datang tidak menemukan iman. Apa yang didapat waktu kita setia sampai ke akhir? Percumakah kita setia sampai ke akhir?
Yang tak lama lagi, sudah 80% berjalan ke Kristenan, tinggal 20% lagi dia datang. Hanya tinggal satu bagian lagi, langkah berikutnya Yesus datang. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkannya tak lama lagi. Saya mempersiapkan khotbah, Tuhan, tidak tahu kapan saya mau khotbahkan itu. Saudara-saudara, percumakah kita bertekun sampai ke akhir? Lihat, tidak hanya di dunia kita dapat hasilnya. Kita lihat ayat ini, Injil Matius tadi 25, tolong. Ya. Matius 25 tadi, 25 ayat yang ke-23. Matius 25 ayat 23, kata Tuhan itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Waktu Tuhan datang menemukan kita orang yang setia sampai dia datang, apa dia katakan? Sabaslah hai hambaku yang setiawan. Masuklah dalam kesukaan pesta pernikahan anak domba. Yesus yang adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya. Gereja apapun yang ada di dunia ini adalah calon-calon mempelai perempuan sorga. Menantikan kedatangan Tuhan, sedang berhias, sedang diproses. Esther, ratu, jadi istrinya Ahasweros. Dia pemilihan ratu untuk dipilih jadi ratu. 6 bulan dilulur dengan luluran ramuan herbal. 6 bulan dia dimandikan dengan bunga bermacam-macam bunga. Sampai genap waktu dia menghadap gilirannya ketemu dengan Raja Ahasweros. Lalu jatuhlah hati raja kepada Esther. Saudaraku, lalu dijadikanlah Esther permaisuri raja di kota Susan yang ada di Babilonia dengan suaminya bernama Ahasweros. Hari-hari ini, mari kita mau percantik diri kita dengan tutur kata, dengan budi pekerti yang baik, dengan perbuatan kita, dengan hati yang baik, sampai hari Tuhan datang. Saudara-saudara, izinkanlah firman Tuhan membentuk kita. Jangan waktu dengar firman engkau marah, waktu engkau tersinggung, engkau lalu lari meninggalkan Tuhan. Itu sedang Tuhan proses kita. Bukankah Tuhan berkata besi menajamkan besi, orang mendewasakan orang. Kalau ada orang yang menjengkelkan engkau, entah itu mungkin suamimu mungkin. Suamimu menjengkelkanmu, diam itu berarti iya. Suamimu menjengkelkanmu, tidak. Mungkin istrimu menjengkelkanmu, bisa. Saudara-saudara, itu Tuhan sedang pakai suamimu memproses engkau. Tuhan sedang pakai istrimu membentuk kita. Tuhan sedang pakai jemaat satu dengan yang lain untuk memproses kita jadi lebih dewasa. Ya, ada seorang hamba Tuhan di Benculuk, dia ngomong sama saya, "Brur, aku ini sudah doa lama loh." Doa apa? Aku ini minta sabar. Aku ini kok enggak sabar gitu loh. Kurang sabar aku ini pendeta. Makanya aku enggak pernah khotbah tentang sabar. Wong aku dewe enggak sabaran. Saudara, selesai doa, lalu dia mendapat kiriman mahasiswa praktek dari sekolah Alkitab. 2 mahasiswa praktek. Lah mahasiswa praktek ini turu mangan turu. Terus piye iki? Iki wis gak sabar ketemu wong ini, dadi piye? Ngamuk to isine malan. Itu lho, ojo turu to ae, ojo mangan to ae, mari mangan turu mangan, ngono pendetamu iki, tambah marah. Lalu dia doa lagi, Tuhan aku iki minta sabar, Tuhan jawab. Aku jawab doamu lewat pengerja 2 tadi itu loh. Lu itu kan bikin jengkel saya, yo jengkel itu sabar pora awakmu, ya iki ujiannya. Jadi saudara, kita diizinkan Tuhan mengalami apapun dari siapapun untuk membentuk kita. Jangan marah, disalib orang.
bentuk di proses sabar. Ya wes. Lihat ada orang ini loh. Oh. Lek kon ngene ini pas ku tentara, dek mandek terus piye kon? Oi, piye kon saudara? Lek ada orang yang begitu nyuali bener. Seneng toh dek. Oh aku iki mang api ya. Heeh, api lek mlaku. Hak perlu saudara. Kita mau cari saudara, bukan cari musuh. Ya, sabaslah. Kepada siapa? Tuhan berkata, masuklah ke dalam pesta perkawinan anak domba. Kepada siapa? Orang yang baik tidak cukup, orang yang setiawan. Orang Kristen saya yakin jemaat sudah menjadi orang yang baik. Yang setuju katakan? Jemaat sudah jadi orang baik. Satu yang kurang, setiawan. Jadilah setia sampai akhir. Baik yang masih muda maupun yang sudah usia tua. Lalu kita akan berjumpa muka dengan muka. Bukankah sudah terjadi itu buat Simeon? Waktu Yesus lahir ada Simeon di rumah Tuhan umurnya 85 tahun. Ada Ibu Hana umurnya 85 tahun sudah tua. Dia tetap dalam rumah Tuhan. Dapat apa? Waktu dia datang hari itu, dia ketemu Yesus muka dengan muka. Waktu Yesus diserahkan di umur 8 hari dalam rumah Tuhan di Yerusalem. Kita tidak ketemu Yesus yang bayi lagi. Kita akan ketemu Yesus mempelai laki-laki sorga. Ketemu Yesus hakim yang adil, kekasih jiwa kita. Dan saat itulah dia ketemu kita dan dia peluk kita. Anakku engkau, kekasihku engkau. Ya mungkin kita berlinang air mata waktu itu. Dia akan menghapus air mata kita. Aku hapus air matamu nak. Aku tahu karena engkau seringkali mencucurkan air mata di dunia. Hamba-hamba Tuhan, karena aku tahu engkau seringkali mencucurkan air mata. Seringkali jemaat hanya pikir hanya jemaat yang bisa tersinggung. Pendeta tidak bisa tersinggung. Pendeta tidak mau tersinggung, tapi hanya bisa menangis. Supaya engkau tidak lemah, supaya engkau tidak undur. Biar kami yang salah, biar kami yang keliru, biar kami yang menderita. Asal engkau kuat dalam Tuhan. Saudara-saudara, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Inilah hari yang kita nanti bukan? Yang kita tunggu-tunggu. Yesus datang. Dia itu merupakan hari yang kita nantikan. Tuhan memberkati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Mari kita nyanyikan ini pujian.